Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku-san ni Narita Kute sebelumnya atau part 40. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Claire sudah menceritakan banyak hal pada Alexia mengenai apapun yang berhubungan dengan kejadian aneh di akademi, dan bahkan Claire juga menceritakan tentang aurora sejauh yang dirinya ketahui. Walaupun tetap saja Alexia masih sulit percaya mengenai keberadaan roh dan juga aurora karena memang dia sendiri tidak bisa melihatnya. Tapi untuk semua hal yang Claire ceritakan tentu Alexia sangat mempercayainya dan memang semuanya saling terhubung satu sama lain. Jadi mereka berdua yakin kalau semua hal aneh yang terjadi di akademi ada hubungannya dengan sekte, Shadow Garden, dan juga iblis Diabolos. Tapi tentu mereka berdua belum mengetahui kalau Aurora merupakan sang iblis Diabolos itu sendiri. Mereka juga yakin kalau ada satu lengan Diabolos yang disegel di Willy Academy atau sama seperti yang Alexia lihat di Kota Suci. Cuma untuk lebih memastikannya mereka perlu membaca buku terlarang yang ada di perpustakaan karena buku itulah yang mencatat sejarah mengenai akademi. Namun untuk mendapatkannya tidak mudah dan bahkan Putri Alexia saja butuh waktu lama jika mau mendapatkan izin dan meminjamnya. Jadi bagi Alexia mending langsung curi saja bukunya dan itulah cara yang paling tepat untuk bisa mendapatkannya. Sebenarnya saat itu Claire sempat menyarankan untuk serahkan saja semuanya pada Shadow Garden dan mungkin tidak lama lagi mereka akan menyelesaikan semuanya. Karena beberapa kali Claire pernah diselamatkan oleh mereka dan mereka juga sudah jelas memusuhi sekte Diabolos. Makanya Claire bisa mengatakan hal seperti itu. Namun bagi Alexia kita tidak boleh percaya begitu saja pada mereka dan kita belum tahu banyak mengenai Shadow Garden. Memang Shadow Garden selalu menghalangi rencana sekte dan sudah beberapa kali menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Semua anggotanya juga sangat kuat dan Alexia sangat paham akan hal itu. Cuma justru karena hal itulah Alexia merasa harus selalu waspada pada mereka dan tidak boleh percaya begitu saja. Karena bisa saja Shadow Garden punya tujuan lain yang mungkin lebih berbahaya dari sekte dan kapanpun mereka bisa menjadi musuh dunia. Kalau sedang memikirkan semua itu, sebenarnya Alexia sangat paham kenapa Iris terlalu waspada pada mereka dan selalu menganggap mereka sebagai musuh. Soalnya tujuan mereka saja masih belum diketahui dan jika mereka sampai punya niat untuk menguasai kerajaan Midgar atau menghancurkannya, maka mungkin di saat itulah kerajaan Midgar akan tamat. Setelah mendengar itu, Claire juga teringat tentang perkataan Zeta yang cukup mencurigakan dan Claire sendiri masih belum tahu dia kawan atau lawan. Namun di tengah pembicaraan itu, Claire juga teringat tentang perkataan Jit yang mengatakan kalau dia pernah meminjam buku terlarang dan itu Nina Senpai yang sudah membantu meminjamkannya. Walaupun Alexia sama sekali tidak percaya mengenai hal itu dan yakin kalau Jit itu pasti berbohong. Jadi Alexia dan Claire akan memastikannya langsung dan saat itu mereka langsung menuju ke tempatnya Nina. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka sampai di depan pintu kamar Nina dan langsung mengetuknya. Nina yang buru-buru keluar tentu sangat senang melihat Claire yang akhirnya kembali dengan selamat. Walaupun Nina juga sempat terkejut saat melihat ada Alexia yang bersama Claire dan sangat tidak biasanya mereka berdua bersama seperti itu. Nina pun bertanya sejak kapan kalian berteman seperti ini. Dan mereka berdua langsung memberikan jawaban yang sama, yaitu kami sama sekali tidak berteman dan malahan bisa dibilang sebagai musuh. Walaupun ya bagi Nina terserah apa yang mereka katakan dan Nina pun langsung mempersilahkan mereka untuk masuk. Soalnya Nina juga paham kalau mereka berdua pasti berniat membicarakan hal yang cukup penting. Tapi sebelum membicarakan kepentingan mereka, di sini Alexia sempat bertanya pada Nina, kenapa kau cuma memakai pakaian dalam? Dan Nina pun menjawab karena ini lebih nyaman bagiku. Jadi saat itu Nina hanya menggunakan pakaian dalam dan tentu itu membuatnya kelihatan sangat seksi. Karena walaupun tubuhnya terbilang kecil, tapi Nina punya bodi yang sangat luar biasa dan bahkan seorang wanita saja bisa terpesona oleh penampilannya. Tapi Nina juga menjelaskan kalau semua pakaian dalam yang dirinya beli di toko Michigoshi itu sangat nyaman untuk dipakai dan semua modelnya juga sangat bagus. Alexia yang mendengar itu juga sangat setuju dan memang Alexia juga sangat menyukai produk mereka dan bahkan di sini Alexia langsung tanya nomor model yang digunakan oleh Nina Senpai. Ya saat itu mereka malah asik ngobrolin tentang pakaian dalam sebelum akhirnya beralih ke topik utama atau kemudian mereka menemui Nina. Jadi setelah Claire bertanya mengenai buku terlarang yang katanya pernah dipinjamkan pada Jit, di sini Nina malah pura-pura bingung dan tidak tahu apapun mengenai hal itu. Awalnya Claire terus memaksa Nina untuk mengatakan yang sebenarnya dan jangan pura-pura tidak tahu. Bahkan Claire sampai menggoyang-goyangkan tubuh Nina dan itu membuat kait bra Nina sampai lepas.
Karena Claire sangat yakin kalau Cid itu tidak akan pernah berani membohongi kakaknya dan pasti di sini Nina lah yang berbohong. Tapi Nina tetap mengatakan tidak tahu apapun mengenai hal itu dan lagian bagaimana caraku menyusup dan mendapatkan buku sepenting itu. Setelah dipikir-pikir lagi memang sangat tidak masuk akal seorang Nina bisa mendapatkan buku itu dan akhirnya Claire juga percaya padanya. Jadi akhirnya Claire dan Alexia yakin kalau Cid lah yang berbohong dan tentu itu membuat Claire semakin kesal dengannya. Walaupun di sini saat Alexia mengejaknya, Claire tetap tidak terima dan jangan berani mengejek adikku. Saat itu Claire yang masih marah-marah memutuskan untuk langsung pulang dan mungkin dia benar menyiapkan beberapa hukuman untuk Cid. Sedangkan Alexia juga ikut mengejar Claire dan memintanya untuk menunggu dan mengatakan kita belum merencanakan untuk besok. Lalu setelah mereka berdua pergi, saat itu Nina berdiri di depan kaca dengan opai yang sudah telanjang bulat. Terlihat di sebelah kiri bagian opainya ada satu bekas luka yang sepertinya bukan bekas luka biasa. Sambil menatapnya dengan tajam, Nina bergumam sudah saatnya untuk bergerak. Sedangkan di tempat lain atau tepatnya di atas bangunan akademi, saat itu Cid sedang berjalan santai sambil menikmati suasana malam dan juga menatap bulan yang indah. Ternyata Cid kalau malam sering melakukan hal seperti itu atau jalan-jalan sendiri sambil mengamati suasana sepi di wilayah akademi ataupun di ibu kota Midgar. Karena bagi dia melakukan hal seperti itu kan seperti sang penguasa bayangan yang seharusnya dan juga merasa kelihatan keren. Walaupun dia sebenarnya cuma jalan biasa dan kadang nongkrong di atas bangunan yang sangat tinggi sambil menatap bulan. Dulunya pada saat di bumi Cid juga selalu melakukan hal seperti itu dan biasanya dia bertemu dengan beberapa geng motor yang selalu membuat onar lalu Cid menghajar mereka menggunakan linggis. Jadi ya bagi Cid aktivitas malamnya nggak jauh berbeda antara di bumi ataupun di dunia saat ini. Cuma bedanya saat ini Cid bisa lebih menikmati suasana malamnya dan tidak lagi punya rasa khawatir tentang impiannya untuk menjadi sang penguasa bayangan. Karena memang saat ini Cid sudah mampu mewujudkan impiannya itu dan hanya tinggal menyempurnakannya saja. Saat itu Cid mengambil permata merah dari sakunya yang sebelumnya dia dapatkan dari Delta dan ternyata cahaya merahnya memang kelihatan sangat indah. Tentu Cid bisa merasakan di dalam permata itu ada kekuatan sihir, cuma kan Cid hanya berpikir kalau dijual pasti harganya sangat mahal dan Cid berniat melelangnya nanti. Nah, nanti uang yang dia dapatkan berniat untuk membeli beberapa koleksi baru seperti misalnya Sure Singa Hitam, Vas Gelap, dan sebagainya. Di sini saat sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Cid merasakan ada kehadiran lain yang saat itu juga datang ke atap akademi. Ternyata dia seorang pria tua yang memakai jubah hitam. Namun bagi Cid jubah hitam yang digunakannya sangat keren dan itu terbuat dari benang laba-laba hitam atau sama aja pakaian dengan bahan kualitas terbaik. Jadi menurut Cid pria tua itu punya selera yang bagus dan gaya rambutnya juga kelihatan sangat keren. Saat itu pria tua bergumam atau ngomong sendiri kalau rencana ini cukup terlambat dari yang dijadwalkan dan Cid yang mendengar itu berpikir kalau pria itu merupakan seorang pencuri. Atau Cid menyebutnya sebagai pencuri dengan gaya, karena mungkin dia berniat mencuri barang-barang langka yang ada di akademi dan Cid sangat yakin akan hal itu. Lalu sang pencuri berkata lagi, aku sudah menduga kalau mereka akan ikut campur, tapi tidak masalah, aku hanya harus melenyapkan mereka saja. Tentu saat mengatakan semua itu sang pencuri masih belum sadar kalau di sebelahnya ada Cid yang dari tadi memperhatikannya. Namun setelah dia berbalik ke belakang, akhirnya dia melihat Cid yang memang sejak awal Cid sudah menghilangkan hawa keberadaannya. Tentu sang pencuri sangat kaget dan bertanya sejak kapan kau ada di situ. Lalu Cid menjawab, tenang saja karena kebetulan aku hanya sedang berjalan-jalan saja. Dan ketika dia bertanya siapa kau sebenarnya, Cid hanya mengatakan seorang siswa biasa. Di sini sang pencuri sangat tidak menyangka kalau di hari pertamanya dirinya akan langsung kepergok oleh seorang siswa biasa. Sebenarnya di sini Cid berniat langsung pergi dan mengabaikannya karena tahu dia hanya berniat mencuri barang-barang langka di akademi dan Cid tidak peduli akan hal itu. Apalagi gaya dan penampilannya membuat Cid cukup kagum dengannya. Jadi ya mending biarkan dan abaikan saja. Tapi ternyata sang pencuri tidak mau membiarkan Cid pergi dan siapapun orang luar yang sudah melihat dirinya harus segera dibunuh. Saat itu sang pencuri mengatakan ini bukan hari keberuntunganmu dan setelah itu dia langsung menyerang Cid dengan kedua sabitnya. Tapi Cid bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Melihat serangannya bisa dihindari semudah itu, sang pencuri langsung menjaga jarak dan bertanya kembali siapa kau sebenarnya. Lalu Cid menjawab, sebenarnya aku tidak ingin mengganggumu. Mendengar itu sang pencuri malah mengatakan banyak hal dan tentu Cid tidak paham apa yang dia katakan. Jadi sang pencuri mengira kalau Cid lah yang sebelumnya sudah membunuh Chen si senyum gelap dan juga mengatakan tidak heran kalau tuanku mengirimku untuk datang ke sini.
Tapi sang pencuri menegaskan kalau dirinya jauh lebih kuat dari Chen si senyum gelap. Setelah itu, sang pencuri melancarkan tebasannya lagi dan kali ini Cid sengaja menerimanya dengan satu tangan dan itu menciptakan bunyi bentrokan yang cukup keras. Karena Cid menerimanya dengan cakar hitam yang sudah diciptakan dengan slime body suitnya. Melihat itu, sang pencuri tentu langsung paham kalau Cid juga merupakan anggota Shadow Garden dan saat itu dia kembali mundur untuk menjaga jarak. Namun dengan cepat Cid sudah berhasil menembus jantungnya dengan cakar hitamnya dan itu membuat sang pencuri langsung tewas. Tapi sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, sang pencuri sempat mengatakan, "Maafkan aku Fenrir sama." Setelah itu Cid mulai melepas jubah hitam milik sang pencuri dan sengaja menjaganya supaya tidak terkena darahnya. Karena bagi Cid jubah hitam itu cukup keren dan Cid berniat membawanya pulang sebagai koleksi di kamarnya. Lalu setelah melepaskan jubahnya, Cid melemparkan tubuh sang pencuri ke bawah begitu saja. Tapi tubuhnya malah nancep di pedang patung yang ada di tengah bangunan akademi dan itu jadi kelihatan seperti habis dieksekusi. Padahal Cid cuma asal melemparkannya ke bawah saja. Cuma saat itu setelah tubuhnya nancep di patung, Cid sempat melihat ada kabut putih yang melilihinya walaupun cuma sesaat. Cid yakin itu bukan hanya imajinasi atau salah lihat saja, tapi Cid juga bodo amat dan memilih untuk mengabaikannya. Karena bagi Cid ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu pulang dan memajang jubah hitam laba-laba di kamarnya, lalu setelah itu tinggal bobo nyenyak. Saat itu di tempat lain yang semuanya diselimuti oleh kabut, ada satu pria kurus yang sepertinya sedang melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, dan itu ada hubungannya dengan segel lengan Diabolos di bawah akademi. Jadi ruangannya itu diselimuti oleh kabut putih dan di tengahnya ada 4 tubuh yang sedang melayang dan semua tubuh itu terhubung dengan 4 tabung merah dan 1 tabung besar di tengahnya. Jadi 4 tubuh itu seperti sedang diserap energinya dan dialirkan ke satu cahaya merah dan mungkin mereka adalah 4 siswa yang dinyatakan menghilang sebelumnya. Di sini sang pria kurus mulai mondar-mandir dan mengatakan kalau tingkat kecocokan mereka sangat rendah. Tapi tidak banyak yang bisa dirinya lakukan soalnya hari-hari itu sangat susah untuk menemukan orang-orang kerasukan. Dia pun mulai menulis surat yang intinya dirinya bertanya apakah masih belum ada kabar dari regu sang pencari sampel. Lalu tak lama kemudian saat itu muncul satu orang lagi dari dalam kabut dan mungkin orang inilah yang dijuluki sebagai Fenrir walaupun sebenarnya di chapter ini masih belum diperlihatkan wajah dan juga namanya. Di sini dia memanggil pria kurus dengan nama Willow dan saat baru pertama kali muncul dari kabut dia langsung bertanya, "Bagaimana kabarmu Willow?" Willow melaporkan kalau kami telah menangkap 4 siswa dengan jenis sihir yang cocok. Tapi energi mereka semakin diserap habis dan mungkin cepat atau lambat segelnya juga akan rusak. Karena salah satu anggota Shadow Garden terus menghalangi dan itu membuat kita semakin kesulitan untuk menemukan sampel berikutnya. Tapi sebenarnya Willow juga masih belum bisa memastikan siapa anggota Shadow Garden yang telah membunuh Chen sebelumnya. Cuma dia hanya bisa menduga kalau mungkin saja anggota bernama Zetala yang sudah melakukan itu dan ia merupakan salah satu dari Seven Shades. Soalnya selama ini Willow belum pernah mendapat laporan mengenai pertarungan Zeta dan hanya tahu kalau Zeta itu ahli dalam persembunyian dan juga melarikan diri. Jadi dia tidak menyangka kalau Zeta juga merupakan anggota yang ahli dalam pertarungan dan bahkan bisa mengalahkan Chen si senyum gelap yang merupakan anak pertama. Bahkan Willow yakin kalau Zeta jauh lebih kuat dari semua anak pertama dan juga anak bernama. Lalu di sini Fenrir bertanya lagi siapa yang kau panggil kali ini untuk menggantikan si Jen. Willow menjawab dirinya memanggil anak bernama yang paling kuat yaitu si laba-laba hitam dan Willow yakin dengan kekuatannya rencana kita pasti akan berhasil. Tapi sebelum Willow melanjutkan laporannya, Fenrir lebih dulu mengatakan kalau si laba-laba hitam baru saja terbunuh dan laba-laba hitam ini dimaksud adalah sang pencuri yang dibunuh oleh Cid sebelumnya. Kemungkinan kabut putih yang sempat muncul sebelumnya adalah ulah Fenrir, makanya dia langsung tahu kalau laba-laba hitam sudah terbunuh. Walaupun di sini mereka masih belum tahu kalau Cid lah yang melakukan itu dan masih mengira kalau Zeta juga yang telah membunuh laba-laba hitam. Lalu Fenrir bertanya lagi apa yang akan kau lakukan mengenai hal itu. Willow pun menjawab aku akan meminta banyak dukungan lagi dari markas besar. Tapi menurut Fenrir Willow cuma akan diberikan pasukan lemah seperti anak kedua atau bahkan anak ketiga. Karena kepercayaan markas terhadap fraksi Fenrir mulai menurun dan bahkan aset mereka juga mulai berkurang. Di sini dia juga mengatakan kalau Shadow Garden sudah mulai mengetahui reruntuhan ini dan jelas cepat atau lambat mereka akan berhasil melewati semua sistem pertahanan. Mengetahui kecepatan anggota Shadow Garden dalam bertindak dan selalu bisa mengalahkan pasukan kuat dari sekte, di sini Fenrir mengatakan itu membuatku sangat iri dan aku juga ingin punya bawahan seperti mereka.
Lalu di sini Willow memberikan laporan dan pendapatnya lagi supaya rencana mereka bisa berhasil. Jadi sebenarnya dirinya sudah menemukan subjek yang paling cocok dan sempurna, yaitu Alexia dan Clark Geno. Nah, jika bisa mendapatkan mereka berdua, maka bagi Willow kita bisa segera menyelesaikan rencana kita dan sudah pasti akan segera berhasil. Tapi kan tentunya tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan mereka dan butuh anggota kuat untuk melakukan itu. Apalagi dulunya Zenon juga pernah melakukannya dan gagal untuk mendapatkan Alexia. Tapi ternyata di sini Fenrir mengizinkan Willow untuk menangkap dan menggunakan mereka berdua. Cuma dia mau Willow sendiri yang harus bergerak sendiri dan jangan mengandalkan bawahan lain. Karena lagian fraksi Fenrir saat ini sedang kekurangan pasukan kuat untuk melakukan semua itu dan lebih baik Willow sendiri yang bergerak langsung. Fenrir juga mengatakan kami sudah susah payah menyiapkan tempat dan peran untukmu di akademi. Jadi kau harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan kecewakan aku. Dan ternyata fraksi Fenrir juga sudah sejak lama mengendalikan kerajaan Midgard dari balik bayangan, walaupun ia mungkin maksudnya nggak mengendalikan sepenuhnya sesuai keinginan mereka. Tapi fraksi Fenrir bisa selalu menyusupkan beberapa anggotanya ke dalam kerajaan Midgard dan beberapa di antaranya punya posisi yang cukup tinggi di kerajaan maupun di pihak Ksatria. Makanya tidak heran kalau selama ini banyak anggota sekte yang berhasil menyusup ke pihak Ksatria dan Zenon Sensei juga salah satu di antaranya. Jadi anggota sekte yang selama ini bergerak di kerajaan Midgard dan menyusup ke dalamnya kebanyakan adalah bagian dari fraksi Fenrir. Di sini setelah mendengar itu Willow sempat ragu dengan kekuatannya sendiri dan apakah mampu melakukannya. Namun di saat mengatakan itu tiba-tiba ada hembusan angin yang melintasi lehernya dan itu sempat meninggalkan luka kecil. Tentu Fenrir yang melakukan itu dan dia juga mengatakan jika menggunakan posisimu aku yakin kau bisa menangkap mereka berdua. Karena Fenrir sendiri juga tidak punya banyak waktu luang dan dirinya sedang menyelidiki reruntuhan. Setelah itu, Willow langsung pergi untuk menjalankan misinya, sedangkan Fenrir sendiri masih ada di tempat itu. Saat itu, di tengah kabut ada sesuatu yang sedang diproyeksikan dan Fenrir juga sedang melihat itu. Jadi terlihat Zeta, Victoria, dan satu gadis lain yang bersamanya sudah mulai menerobos masuk dan bahkan sudah berhasil menerobos sampai ke tingkat 3. Ternyata Fenrir langsung tahu kalau orang itu adalah Zeta dan dirinya mengatakan, aku ingin tahu bagaimana reaksinya jika dia mengetahui tentang negeri itu. Namun berhasil tidaknya Zeta menerobos semua pertahanan, bagi Fenrir semua itu tergantung dari hasil tindakan Willow nantinya. Nah, setelah mengatakan itu Fenrir juga kembali menghilang dalam kabut dan saat itu layar Mas memproyeksikan tindakan Zeta bersama Victoria dan satu wanita lain. Ternyata sepertinya Zeta tahu kalau tindakannya sedang diawasi dan diproyeksikan di tempat ini. Karena setelah Fenrir menghilang, Zeta sempat melihat langsung ke arah layar dan tentu tidak ada yang sempat melihat itu. Lalu di keesokan harinya saat itu Cid bangun pagi dengan suasana hati yang sangat bahagia. Bahkan tidak seperti biasanya di hari itu Cid berangkat ke sekolah cukup awal dan tentunya dia berjalan sendiri sambil memperlihatkan wajah cerahnya. Karena biasanya kan berangkat bersama Skell dan Bo dan mereka selalu sampai di akademi tepat sebelum gerbang ditutup. Jadi Cid itu senang banget bisa dapetin jubah yang semalam secara gratis karena memang jubah itu terbuat dari sutra laba-laba hitam dan itu merupakan bahan dengan kualitas terbaik. Tapi saat itu di tengah jalan Cid malah bertemu dengan Putri Alexia yang juga sedang berangkat ke akademi. Tentu Alexia bisa melihat muka Cid yang kelihatan sangat gembira dan Alexia pun terus berjalan di sampingnya sambil menggoda dan mengeceknya seperti biasa. Karena Cid selalu mengabaikannya dan palingan cuma menanggapinya sebentar atau cuma basa-basi biasa. Jadi di pagi itu Alexia terus mengikutinya dan bahkan Cid sempat bertanya apakah aku berniat memangsa aku. Namun di saat mereka mulai mendekati akademi, mulai terlihat ada keramaian dan juga ada banyak ksatria yang mulai datang ke tempat itu. Tentu saja yang membuat kehebohan dan keramaian itu adalah adanya mayat yang sudah tertancap di patung depan akademi dan itu Cid yang melakukannya semalam. Seperti biasa ada banyak teori dan rumor baru yang bermunculan di kalangan para siswa dan akibat kejadian itu akademi akan diliburkan untuk sementara waktu. Oh ya, di kerumunan itu Cid juga sempat bertemu dengan Isaac yang sebelumnya sempat izin atau tidak masuk sekolah. Tapi Isaac mengatakan sebelumnya ada urusan makanya tidak bisa berangkat ke akademi. Tak lama kemudian di saat Cid masih bicara dengan Alexia, terdengar bunyi ceklek di lehernya dan ternyata itu adalah kalung masokis yang dipasangkan Claire pada leher Cid. Claire pun mengatakan akhirnya aku bisa menangkapmu dan Cid juga mengatakan lama tidak bertemu Nesan. Jadi terakhir kali mereka bertemu secara langsung itu di liburan musim dingin dan itu sudah cukup lama. Karena semenjak pertemuan itu Cid selalu menghindar dari kakaknya dan selalu asik dengan kesenangannya sendiri.
Tentu Alexia yang melihat itu sempat bertanya kenapa kalung itu ada di tanganmu lagi, dan Alexia baru tahu ternyata kegunaannya untuk hal seperti itu. Jadi kan setelah penyelidikan kamar Clara sebelumnya, kalung itu sempat dibawa ke pihak Ksatria dan mungkin untuk sekalian diselidiki. Tapi ternyata Clara sudah mengambilnya kembali dan sudah menggunakannya pada Cid. Saat itu, Cid langsung diseret pulang ke asrama dan seperti biasa, dia akan mendapatkan cekikan kasih sayang dari kakaknya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Neko, ditunggu ya bang update pembahasan LNKG Jutsu selanjutnya. Oke Neko, dan thank you buat sabarannya. Lalu dari penonton, thanks kontennya. Sama-sama dan thank you juga buat kalian yang sudah selalu ngikutin konten ini. Yaitu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.